Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Uliana. Di sini saya dan rekan-rekan saya, Dwi Nabila, Siti Humairah, Wula Nurjana, dan Zefrin Josefa. Di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan materi Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Kami dari kelas Akuntansi 18A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Zelvin Yuselfa untuk menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, saya Zefrin Safarikal, MTM 18412057. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan penjabaran strategi dalam bentuk program atau aktivitas. Nah, di sistem pengendalian manajemen ini atau SPM memberikan jaminan dilaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. SPM ini meliputi berbagai faktor, yaitu ada 7. Pertama, perencanaan. Kedua, yaitu koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi. Ketiga, yaitu komunikasi informasi. Keempat, yaitu pengambilan keputusan. Kelima, memotivasi individu agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Keenam, yaitu pengendalian. Dan ketujuh, yaitu penilaian kinerja. Nah, di sini SPM itu ada didukung pula oleh beberapa faktor, yaitu pertama, struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen, karena SPM ini berfokus pada unit-unit organisasi sebagai responsibility center yang MRP-nya basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Yang kedua, yaitu manajemen SDM yang dilakukan sejak proses seleksi dan rekrutmen, training, pengembangan, promosi, dan pemberhentian karyawan. Dan poin yang ketiga, yaitu ada lingkungan yang mendukung. Nah, ini meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan sebagainya. Kemudian di sini ada 3 tipe pengendalian manajemen, yaitu 1. Preventive control, di mana SPM ini terkait dengan perumusan dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam program. Kemudian yaitu tipe kedua, yaitu operational control, di mana SPM terkait dengan pengawasan pelaksanaan program melalui anggaran. Dan yang ketiga, yaitu pengendalian kinerja, di mana SPM ini berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, nama saya Wulan Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pengendalian manajemen. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini harus didukung oleh struktur organisasi yang baik yang termanifestasi dalam bentuk struktur responsibility centers. Responsibility centers ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas responsibility centers yang dipimpinnya. Tujuan responsibility centers adalah yang pertama, sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Saya akan menjelaskan 4 jenis responsibility center, yaitu yang pertama ada expense center, merupakan responsibility center yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Pada sektor publik, seringkali ada tetapi tidak dapat diukur atau hanya dapat diukur secara fisik dan tidak dalam nilai rupiah. Yang kedua ada revenue center, merupakan responsibility center yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga ada profit center, merupakan responsibility center yang membandingkan input atau expense dengan output dalam satuan moneter. Yang keempat ada investment center, merupakan responsibility center yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada responsibility center yang dipimpinnya. Pengendalian manajemen fokus pada responsibility center. Karena responsibility center merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategi. Responsibility center berperan penting dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.
Struktur responsibility center hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Artinya, tiap responsibility center bertugas melaksanakan program tertentu dan menggabungkan program tiap responsibility center tersebut sehingga mendukung program responsibility center level yang lebih tinggi sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Setiap jenis responsibility center menggunakan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Responsibility center merupakan budget holder atau pihak yang paling berkompeten menyusun anggaran karena paling dekat dan berhubungan langsung dengan aktivitas pelayanan masyarakat. Informasi yang terkait dengan sistem pengendalian anggaran umumnya diketahui oleh Departemen Anggaran yang berfungsi 1. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. 2. Mengkoordinasikan dan membuat asumsi dasar anggaran, antara lain teka inflasi, nilai tukar, dan harga migas. Yang ketiga, membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi. Yang keempat, menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada budget atau budget holder dan responsibility center manager. Yang kelima, menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk responsibility center manager. Yang terakhir, menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan. Komite anggaran terdiri dari pimpinan puncak atau para kepala dinas, departemen, dan biro yang bertugas menyusun anggaran setiap unit operasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik ini terdiri dari yang pertama, proses pengendalian manajemen pada sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informasi. Yang kedua, komunikasi formal terdiri dari aktivitas organisasi, meliputi strategi formulation, penganggaran, operasionalisasi anggaran, strategi planning, dan evaluasi kerja. Yang ketiga, komunikasi informasi melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Yang keempat, SPM dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal kongres, yaitu keselarasan tujuan organisasi dengan tujuan personal yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi formulation. Strategi formulation itu sendiri yaitu terdiri dari yang pertama, perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab top manajemen, adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, kebijakan, dan strategi organisasi. Yang kedua, di pemerintah, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif. Yang ketiga, hasil perumusan strategi bersifat permanen dan berjangka panjang. Yang keempat, perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro yang disebut corporate level strategi. Dan yang terakhir, salah satu metode penentuan strategi adalah dengan analisis SWOT. Dengan menganalisis SWOT, faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari proses perumusan strategi. Dari perumusan strategi, hal yang harus kita lakukan adalah menganalisis faktor internal dan faktor eksternal. Di analisis internal itu terdiri dari faktor seperti teknologi yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga infrastruktur. Di analisis eksternal itu terdiri dari faktor ekonomi, sosial, politik, regulasi, tren global, dan juga teknologi terbaru. Setelah kita melakukan analisis internal dan eksternal, selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Kemudian setelah melakukan analisis tersebut, kita dapat melakukan penyesuaian kompetensi dengan peluang dan ancaman. Setelah melakukan penyesuaian tersebut, kita dapat melakukan perumusan strateginya.
Baiklah, setelah saya tadi menjelaskan secara garis besar dari proses perumusan strategi, di sini saya kemudian akan menjelaskan dari komponen dasar proses perumusan strategi. Yang pertama ada misi dan tujuan umum perusahaan atau organisasi, itu dirumuskan oleh pihak manajemen eksekutif yang memberi rangka pengembangan strategi serta target yang ingin dicapai. Dan yang kedua ada analisis atau scanning lingkungan yang terdiri dari identifikasi dan pengukuran faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi, serta kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Dan yang ketiga ada profil internal dan audit sumber daya. Itu kita mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan organisasi dalam hal berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan strategi organisasi. Kemudian ada perumusan, evaluasi, dan juga pemilihan strategi. Dan yang terakhir ada implementasi dan pengendalian rencana strategi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategic planning. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini harus diawali dari perencanaan strategis, yaitu proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Tujuan utama perencanaan strategis ini adalah untuk meningkatkan komunikasi antar manajer puncak dan manajer di level bawah sehingga memungkinkan tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak tentang strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini mendorong terwujudnya goal congruence. Manfaat perencanaan strategis bagi organisasi antara lain, yang pertama sebagai sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, rangka pelaksanaan short-term action. Yang kelima, sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara lebih jelas. Yang keenam, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Nah, untuk mengubah perencanaan strategis menjadi tindakan yang nyata, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategis dapat membantu mengantisipasi dan memberi arahan perubahan. Perencanaan strategis perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan yang konkret. Oleh karena itu, perlu didukung oleh struktur pendukung atau manajerial maupun political will. Lalu proses dan praktik implementasi di lapangan dan kultur organisasi. Yang kedua, struktur organisasi harus mendukung strategi agar visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan ini dapat dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi yang didasarkan pada prinsip restrukturisasi. Perubahan struktur organisasi dapat meningkatkan kapasitas untuk mencapai strategi yang efektif. Strategi organisasi hendaknya ramping tetapi kaya fungsi, yang berkonsekuensi dihapusnya unit disfungsional atau di-merger sehingga overlapping antar unit kerja ini dapat dieliminasi. Selanjutnya, tanggung jawab pimpinan eksekutif, yaitu untuk melaksanakan strategi dan arahan kebijakan hingga level yang paling bawah. Lalu, tanggung jawab dewan secara kolektif, yaitu untuk merencanakan strategi, kebijakan, dan otorisasi alokasi sumber daya, dan menilai kinerja manajemen eksekutif. Yang ketiga, perencanaan strategis tidak akan efektif jika prosedur dan sistem pengendalian tak sesuai dengan strategi, sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab, pendelegasian wewenang dan tugasnya. Yang kedua, dukungan regulasi keuangan, pengendalian personal, dan manajemen kompensasi yang jelas dan fair. Yang ketiga, kultur organisasi di lingkungan kerja, dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Yang keempat adalah penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran di sektor publik berbeda dengan sektor swasta, terutama adanya pengaruh politik. Yang kelima, adanya penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward and punishment sebagai pendorong pencapaian strategi, tercapainya tujuan organisasi, dan menciptakan kepuasan setiap individu. Bentuk reward dapat berupa finansial dan non-finansial.
Untuk finansial dapat berupa kenaikan gaji, bonus, dan tunjangan. Untuk non-finansial dapat berupa psychological reward dan social reward. Misalnya promosi jabatan, penambahan tanggung jawab dan kepercayaan, otonomi yang lebih besar, penempatan kerja di tempat yang lebih baik, dan pengakuan. Mekanisme sanksi dan hukuman atau punishment diperlukan untuk kondisi tertentu. Namun, orientasi penilaian kinerja hendaknya lebih diarahkan pada reward oriented. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari rekan-rekan saya. Terima kasih semuanya. Kemudian di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwasannya sistem pengendalian manajemen sektor publik itu berfokus kepada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Dalam sistem pengendalian manajemen sendiri itu harus didukung oleh beberapa perangkat seperti yang tadi ada responsibility center, kemudian ada struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, dan kemudian yang terakhir ada lingkungan yang mendukung dari organisasi sektor publik itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.